Ngomongin mantan, perasaan apa yang muncul pertama kali dalam hati kamu, atau apa yang kamu rasakan pertama kali kalau kamu dengar kata mantan? Sedih, kecewa, marah, bahagia, penuh dengan kesan yang indah, atau apa? Atau sebuah kesan yang sulit untuk dilupakan, atau gimana? Coba deh tulis di kolom komentar perasaan apa yang muncul pertama kali ketika kamu dengar kata mantan. Di salah satu berita viral seorang wanita yang ikut tes KOA TNI demi bikin mantannya menyesal. Ada dari kamu yang seperti itu, ingin berubah menjadi lebih baik lagi karena pengen bikin mantan kamu menyesal akibat habis mutusin kamu lah, atau karena putus akibat diselingkuhin lah, atau karena ditinggalin kayak gitu aja, dan membuat kamu sempat merasa tidak berharga pada waktu kalian putus. Kemudian rasa marah itu menjadi sesuatu power atau tenaga untuk mendorong kamu, pokoknya aku harus jadi orang yang lebih baik lagi, biar dia nyesel putusin aku. Ada salah satu dari kamu yang seperti itu? Jika ada sebuah keinginan untuk membuat mantannya menyesal, berarti masih ada rasa marah dalam hatinya karena disakiti itu tadi. Yang bisa kita ambil pelajaran positifnya adalah menjadikan rasa sakit sebagai power atau tenaga untuk berubah menjadi lebih baik. Namun apakah ada sisi negatifnya? Tentu ada. Ketika seseorang berubah demi pengakuan, demi manusia yang lain, jika manusia itu nantinya tidak memberikan reaksi sebagaimana yang diharapkan, seseorang yang berubah ini bisa kehilangan tujuan. Dan apa akibatnya ketika dia kehilangan tujuan? Dia akan merasa, waduh, usahaku sia-sia nih, ya udahlah, nggak mau usaha lagi dan sebagainya. Lagi pula dia ternyata tidak seperti yang aku harapkan reaksinya. Oh, ternyata dia biasa aja, ternyata dia seperti ini, seperti itu. Yang ada malah merasa usaha yang dia lakukan itu akan sia-sia. Padahal setiap perubahan baik yang kita lakukan itu tidak akan membuat kita mundur lebih ke belakang dari sebelumnya atau turun ke bawah. Tapi perubahan meskipun kecil tapi ke arah lebih baik itu akan membuat kita meningkat. Tidak ada yang sia-sia dari perubahan baik yang kita lakukan, namun dalam proses itu kita mencoba untuk sembari memaafkan sumber sakitnya. Karena apa? Karena ketika masih membenci, ketika masih ada rasa marah yang tidak sedang diusahakan untuk memaafkan, dan juga ada rasa balas dendam ke dia dan ingin menyakiti orang yang pernah menyakiti kamu, bisa saja tanpa kamu sadari, ketika bertemu dengan orang lain, kamu akan menarik orang dengan karakter yang sama seperti orang yang menyakiti kamu sebelumnya. Kemudian, akan memberikan pengaruh kepada hubungan kamu selanjutnya dengan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya terhadap masa lalu kamu. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang dilakukan mantan kamu terhadap diri kamu yang bikin kamu sakit saat ini. Contoh, ketika belum memaafkan seseorang yang pernah meninggalkan dia karena selingkuh misalnya, rasa sakitnya itu masih ada, kemudian marah, kemudian dendam, dan awas ya, aku akan membalas perbuatan kamu dan sebagainya. Kemudian dia menjalin hubungan dengan orang lain, bisa saja rasa marah ini berubah menjadi rasa takut, gimana kalau ditinggalkan, akhirnya menjadi sangat posesif. Kemudian apapun gerak-gerik dari pasangannya dicurigai. Ketika sudah berlebihan seperti ini, siapa yang nyaman terhadap hal itu dalam sebuah hubungan? Pasangannya mau kesini nggak boleh, mau ke situ nggak boleh, HP selalu dicek setiap detik misalnya seperti itu. Maka perlu perlahan untuk memaafkan bahwa kamu sekarang sedang bersama dengan orang yang baru, seseorang yang akan membersamai kamu dalam mewujudkan kualitas hubungan baik yang pengen kamu ciptakan, yang insya Allah lebih baik daripada hubungan yang sebelumnya. Jadi untuk kamu yang masih ada rasa marah dalam hati karena mantan pacar kamu yang sebabnya beraneka ragam putusnya sama kamu terakhir kali, dan rasa sakitnya masih sampai saat ini, coba perlahan untuk disembuhkan ya. Coba perlahan untuk diatasi dengan berbagai macam cara. Misalnya kalau kamu merasa diri kamu sulit untuk mengatasinya dengan sudah melakukan berbagai macam usaha, kamu bisa datang ke psikolog untuk meminta bantuan gimana caranya mengatasi ini agar kamu bisa memaafkan, kemudian perlahan langkah kamu akan lebih ringan, kemudian bisa membantu untuk hubungan kamu dengan orang selanjutnya, dan yang terutama adalah hubungan kamu dengan diri sendiri. Karena ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan menerima apa yang terjadi secara perlahan dalam kehidupan kita, kemudian mencoba untuk mengambil sisi positifnya. Aku nggak ngomong di sini kamu nggak ngerasain sedih atau apapun ya. Aku nggak ngomong di sini
Berarti menerima itu nggak sedih sama sekali, nggak kecewa sama sekali ketika hubungan tersebut tidak sesuai ekspektasi. Tentu ada rasa sedih, tentu ada rasa kecewa, tentu ada rasa marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, entah dalam hubungan tersebut atau yang lainnya. Namun di sini kita memang tidak bisa mengontrol emosi kita, tapi kita bisa mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap emosi yang kita rasakan pada saat ini. Ketika sedih, boleh sedih, kemudian bilang ke diri sendiri kita mau sedihnya sampai kapan. Lalu setelah ini mau ngapain? Barangkali tidak dibersamakan dengan orang tersebut, itu adalah yang terbaik buat kamu. Kita tidak tahu ya langkah selanjutnya akan terjadi apa dalam kehidupan kita. Barangkali kalau tetap bersama dia, menurut kamu meskipun dia baik banget, bisa jadi 10 tahun kemudian atau 25 tahun kemudian ada sesuatu yang bikin hubungan kalian menjadi ya tidak sesuai ekspektasi dan sebagainya. Karena Allah yang tahu masa depan kita seperti apa, libatkan Allah Subhanahu wa taala dari setiap hal yang kita lakukan dalam percintaan, karir dan sebagainya, agar kita terarah, karena Allah yang tahu masa depan kita seperti apa, yang terbaik buat kita itu kayak gimana. Sisi positif yang bisa kita ambil adalah kita jadikan rasa sakit sebagai suntikan energi baru untuk berubah jadi lebih baik lagi dengan cara berdamai dengan diri sendiri, kemudian dan berbagai macam cara yang positif tentunya. Biar Allah bersamakan dengan orang yang lebih baik lagi, meskipun rasa sakitnya masih ada, Allah akan sembuhkan itu, tergantung kita, usaha kita untuk menyembuhkannya dan juga dengan cara memaafkan terlebih dahulu. Aku putuskan untuk memaafkan rasa sakitnya dan aku putuskan menjadikan rasa sakit ini sebagai energi. Aku putuskan menjadikan rasa sakit ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang masih sakit hati akibat mantan pacar kamu yang masih menimbulkan rasa sakit ketika kamu dengar mantan. Pelan-pelan dimaafin ya. Kamu sekarang sudah hidup di era yang berbeda ibaratnya gitu. Kamu sudah hidup di waktu yang berbeda. Yang ada adalah kenangannya, orangnya yang nyakitin kamu gak bersama kamu lagi, sehingga rasa sakit atau sumber sakitnya sudah hilang dan kamu berhak untuk hidup lebih bahagia bersama dengan orang-orang baru yang lebih baik lagi dan juga dengan dirimu yang perlahan berdamai dengan diri sendiri. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Jika ada request video yang pengen kamu bahas itu apa sih, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.